Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, Salsabila sebagai pemateri, Vivi Suci Kamsiani sebagai pemateri, dan saya sendiri Yulfani sebagai moderator. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang peran Bank Sentral dalam mengendalikan uang dan mengedarkan uang di sebuah perekonomian. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama ada kebijakan diskonto atau discount rate, di mana kebijakan ini adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang diukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral dengan tujuan untuk membuat peredaran jumlah uang teratur. Di sini dapat kita ketahui apabila bank sentral menaikkan suku bunga akan menyebabkan pengurangan jumlah uang yang beredar untuk mengatasi terjadinya inflasi. Jadi, saat suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank. Hal ini terjadi karena uang yang ditabung akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena minat tinggi masyarakat untuk menabung, maka uang yang beredar dalam masyarakat akan turut berkurang. Yang Selanjutnya, jika bank menurunkan suku bunga akan memberikan dampak untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi terjadinya deflasi. Jadi, saat suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk memakai uang karena jika ditabung hanya mendapatkan bunga atau keuntungan yang sedikit. Next. Selanjutnya ada operasi pasar terbuka. Nah, saat pemerintah mengontrol peredaran uang dengan melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter ialah operasi terbuka. Jika bank sentral menjadi SBI akan berpengaruh untuk mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Jadi, ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima bank sentral yang berakibat bisa untuk mengurangi jumlah uang beredar. Yang selanjutnya ada jika bank sentral membeli SBI kembali, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, saat bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkannya dengan uang sehingga uang yang beredar di masyarakat akan turut bertambah. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. Jika bank sentral menaikkan cadangan kas, akan mengurangi jumlah uang beredar dan berfungsi untuk mengatasi inflasi. Jadi, akibatnya bank umum harus menahan uang dengan lebih banyak sebagai cadangan sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Nah, jika bank menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri. Yang keempat yaitu penetapan suku bunga acuan. Untuk mencapai kebijakan moneter, maka Bank Indonesia mempunyai wewenang dalam mengendalikan peredaran uang dengan melalui suku bunga. Kredit ketat merupakan kebijakan bank sentral yang berguna untuk mengurangi jumlah uang yang beredar demi mengatasi inflasi. Kredit longgar merupakan kredit bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi terjadinya inflasi. Maksudnya ialah syarat pemberian yang longgar akan berguna untuk menambah jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa mendapatkan kredit karena syarat-syarat yang juga dipermudah. Besaran suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan dijadikan sebagai acuan bank umum di seluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatannya. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar bisa ditingkatkan. Yang kelima yaitu imbauan moral. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi.
Contohnya yaitu menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi Suci Kamsiani. Kepada Vivi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, yaitu tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika dirangkum, maka tujuan kebijakan ekonomi moneter diantaranya yaitu yang pertama, menjaga kestabilan harga atau inflasi. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat mengganggu keputusan investasi, konsumsi, dan alokasi sumber daya secara efisien. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang akomodatif dengan suku bunga rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini pun harus diimbangi dengan menjaga inflasi tetap stabil. Next. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar. Di beberapa negara, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Hal ini penting untuk menjaga daya saing ekspor dan memitigasi gejolak dalam neraca pembayaran. Yang keempat, menjaga stabilitas sektor keuangan. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kondisi likuiditas dan suku bunga di pasar keuangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas lembaga keuangan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kelima, kesempatan dalam jangka panjang. Kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vivi Suci Kamsiani. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan di e-learning forum diskusi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.